Halo semuanya, selamat malam. Kembali bertemu dengan saya Hendy Wijaya. Kali ini saya akan melanjutkan seri pengajaran psikoterapi atau terapi jiwa pada bagian yang keempat. Malam hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana jiwa itu disembuhkan. Pada bagian sebelumnya saya sudah mengulas tentang apa itu kekristenan, lalu teologi dan terapi jiwa itu sendiri seperti apa. Nah, pada dasarnya terapi jiwa itu adalah bagaimana kita menyembuhkan jiwa kita dari passion, dari pathos, yaitu dengan menjaga atau memproteksi nus kita atau yang saya sering sebut sebagai mata dari jiwa kita. Nah, saudara-saudara semua mungkin bisa mereview atau mendengar, menonton kembali 3 seri pengajaran sebelumnya. Nah, kali ini kita masuk kepada bagian yang keempat, yaitu tentang metode atau bagaimana jiwa itu sebetulnya diterapi atau disembuhkan. Nah, saudara, ketika kita sudah mencapai satu kehidupan yang saya sebut sebagai satu state of life, yaitu kehidupan manusia baru, ya, maka kita sebetulnya mulai meninggalkan hal-hal yang membuat jiwa kita itu terluka. Apa hal-hal yang membuat jiwa kita terluka? Yaitu hal-hal yang tidak sesuai dengan natur dari jiwa itu sendiri, yaitu hal-hal yang kata Rasul Paulus itulah keinginan daging atau hal-hal yang bertentangan dengan Allah. Nah, keinginan daging itulah yang saya sering sebut sebagai hawa nafsu atau pathos atau epitumia. Itulah yang menyebabkan penyakit bagi jiwa itu. Itulah yang harus kita mulai pelan-pelan meninggalkan itu, yang nanti akan kita pelajari malam hari ini dengan satu sebutan atau istilah riposte atau asketism, ya. Jadi riposte atau kita mulai detachment terhadap hal-hal yang asing sebetulnya bagi jiwa kita, tetapi karena kita tidak menyadari kita masih dalam kondisi yang mati, maka itu sebetulnya menyenangkan atau mengenakan bagi jiwa itu, tapi sebetulnya itu akan membawa kepada kematian. Nah, saudara-saudara, bagaimana jiwa itu disembuhkan? Tentu yang pertama adalah kita mesti make sure, kita mesti pastikan bahwa kita punya iman yang benar, ya, right faith. Iman yang benar itu berarti kita percaya bahwa hanya di dalam Kristus, yaitu teologi yang Kristus ajarkan, itulah yang akan membawa kita kepada satu penyembuhan. Ya, sama seperti medical science, ilmu pengobatan, dia akan mencoba untuk menyembuhkan orang sakit itu dengan berbagai macam metode atau terapi. Nah, sama seperti di dalam jiwa kita, ya, kita ibarat datang kepada dokter, lalu dokter itu mempunyai sejumlah pengetahuan, pengalaman, lalu dia akan mencoba mendiagnosa penyakit pasiennya dan akan memberikan obat atau terapi terhadap yang pasien atau orang sakit itu. Nah, sama seperti kita percaya bahwa di dalam kekristenan, Kristus adalah the doctor, dokter itu sendiri, sang terapis itu sendiri, yang memiliki pengetahuan atau iman yang memang bisa menyembuhkan kita. Jadi memang kita harus pastikan kita datang kepada dokter yang sejati, tabib yang sejati, di mana dia telah mengajarkan atau telah menurunkan doktrin itu, teologi itu melalui Roh Kudus kepada gereja dan diajarkan oleh gereja kepada kita. Jadi memang kita harus pastikan kita ada di dalam satu doktrin yang benar atau teologi yang diajarkan oleh Kristus. Nah, jika ada pengajaran di dalam kekristenan yang tidak membuat kita menjadi semakin kudus, semakin serupa dengan Kristus, maka ajaran itulah yang harus kita tinggalkan, ya. Tetapi ajaran Kristus, doktrin atau teologi yang berusaha menyembuhkan
jiwa kita, membawa kehidupan kita makin kudus di hadapan Allah, lalu kita persembahkan kehidupan kita kepada Allah sebagai satu kehidupan yang penuh ucapan syukur, itu adalah doktrin yang benar, doktrin yang lurus yang kita wajib taati. Nah, saudara-saudara, Kristus datang, Dia sudah menebus hidup kita, yaitu tubuh kita yang fana ini, ya, jiwa dan roh kita yang sudah Dia menangkan dari dosa, dari jeratan maut, kematian, dan iblis itu sendiri. Sehingga ketika Dia datang, Dia menebus diri kita, dan kita tahu diri kita ini adalah terbuat dari alam, ya, natur alam ini, tubuh kita, apa yang ada di dalam tubuh kita itu ada di dalam alam semesta ini, dan juga tubuh dan roh dan jiwa kita. Jadi Kristus datang itu menebus diri kita, bahkan artinya Dia juga menebus alam ciptaan ini, ya. Jadi Dia bukan hanya menebus tubuh kita dengan cara Dia bangkit dari kematian, tubuhnya hidup kembali, sehingga ketika Dia datang kembali, Dia akan membangkitkan tubuh kita. Dia bukan hanya memenangkan tubuh kita, ini sekaligus memenangkan apa yang ada di dalam alam semesta ini, air, darat, di udara, semua material di dunia ini Dia sudah tebus. Nah, sehingga kita bisa kembali, ya, dalam satu kondisi yang sempurna, di mana kita bisa mempersembahkan hidup kita kembali seperti Adam dan Hawa diciptakan, mempersembahkan satu satu persembahan atau offering kepada Allah, atau eukaristik itu kepada Allah, sehingga hidup yang memuliakan Allah. Nah, Kristus merestorasi atau menggantikan Adam yang pertama yang gagal itu. Dia menjadi Adam kedua yang berhasil merestorasi hidup kita, sehingga hidup kita itu menjadi satu eucharistic life, satu hidup yang penuh ucapan syukur yang kita persembahkan kepada Allah. Apapun yang kita miliki, ya, uang, harta, pekerjaan, ya, keluarga kita, orang-orang yang di sekitar kita, apapun yang kita kerjakan, semua itu telah ditebus oleh Kristus, sudah dimenangkan oleh Kristus, dan itu diberikan kepada kita supaya kita itu bisa kembali menggunakan itu untuk kita persembahkan kepada Allah. Sama seperti Alexander Schmemann itu mengatakan bahwa ketika kita mengikuti perjamuan kudus, kita ambil dan makan dan minum tubuh dan darah Yesus yang dipersembahkan kepada kita, kita minum, akhirnya itu menjadi satu obat yang membuat kita menjadi hidup untuk kita bisa kembali kepada dunia, mempersembahkan dunia ini, hidup kita dan segala isi dari dunia ini untuk di-offer, dipersembahkan, diucap syukurkan kepada Allah, ya. Itulah eucharistic life kita. Kayak dia mengatakan, kayak kita itu memegang dunia itu seperti memegang sebuah apel, lalu kita persembahkan kepada Allah. Nah, sehingga hidup kita itu, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita miliki yang ada di dunia ini, itu sebetulnya sudah ditebus oleh Kristus, ya. Redemption, cosmic redemption yang sudah dimenangkan oleh Kristus, dan sekarang kita bisa gunakan apa yang ada di dalam dunia ini sebagai satu penebusan kepada Allah, satu eucharistic life kepada Allah, karena sudah ditebus oleh Kristus. Ibarat kayak kita memegang dunia ini, kayak kita memegang sebuah apel lalu kita persembahkan kepada Allah. This is very amazing. Nah, itu adalah kehidupan yang dipulihkan, sehingga kehidupan kita itu adalah kehidupan yang eukaristik, yang penuh ucapan syukur kepada Allah, yang kita berikan kepada Allah, dan juga satu kehidupan yang sakramental, karena segala sesuatu itu sakramen, ya, yang itu artinya hidup kita dipersembahkan kepada Allah. Jadi sakramen itu bukan hanya kayak waktu bangsa Israel mempersembahkan korban, itu seperti satu tipologi kehidupan kita, bahwa kehidupan kita itu yang kita persembahkan adalah tubuh kita, hidup kita,
kepada Allah, bukan lagi hewan sembelian, tetapi adalah korban itu adalah hidup kita sendiri yang kita persembahkan kepada Allah, ya. Dan persembahan kita, tubuh kita itulah harus kudus dan tanpa cacat celah. Itulah persembahan atau korban hidup kita itu sendiri yang disukai, yang diinginkan oleh Allah. Itulah the right doctrine, the true theology. Bagaimana teologi itu mengubah hidup kita, diri kita itu menjadi semakin kudus, semakin benar, sehingga bisa dipersembahkan kepada Allah sebagai satu ibadah syukur kita, eucharistic life kita kepada Allah. Sama seperti kayak kita memegang apel ini, kita persembahkan kepada Allah. Nah, offering kita, apa yang kita berikan kepada Allah, itu adalah wujud cinta kita, kasih kita. Karena kasih itu identik dengan kita memberikan sesuatu, mengorbankan sesuatu. Sehingga segala aspek hidup kita, uang kita persembahkan kepada Allah, kita pakai untuk kemuliaan Allah. Keluarga kita yang sudah menikah, ada banyak hal yang harus kita korbankan, ya, untuk anak istri kita, suami kita, dan sebagainya. Pekerjaan kita dan segala hal yang kita miliki itu haruslah sebagai satu hal yang sudah ditebus Kristus, sudah dimenangkan oleh Kristus, dan kita pakai untuk kehidupan yang glorify our God. That is the true theology. Itulah teologi yang akan semakin membuat persembahan hidup kita itu makin kudus. Apakah uang kita, ya, talenta kita, dan segala apa yang kita miliki itu adalah semakin menguduskan kita, sehingga apa yang kita berikan kepada Allah adalah satu hal yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah, seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Nah, itu teologi yang harus kita ikuti, yaitu adalah teologi yang diajarkan oleh the true therapist, ya, the true doctors. Itu yang mesti kita ikuti. Bagaimana jiwa itu disembuhkan? Pastikan kita memiliki ajaran iman yang membawa kita semakin kudus, semakin suci di hadapan Allah, sehingga hidup kita yang dipersembahkan adalah hal yang menyenangkan Allah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana jiwa itu disembuhkan. Kita mesti memastikan bahwa kita adalah orang-orang yang sakit, ya. Memang ketika kita lahir baru, ibarat kita itu masih seperti baby, seperti bayi di dalam Kristus. Artinya roh kita, jiwa kita itu masih seperti bayi yang mulai harus membutuhkan akan anugerah untuk tumbuh dewasa, ya. Nah, masih lemah, masih harus bertumbuh secara bertahap, dan disitulah kita merasakan bahwa kita belum sempurna, kita masih sakit, kita membutuhkan terus anugerah Allah di dalam sakramen, di dalam membaca kitab suci, di dalam doa, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, ketika kita menyadari sakit kita tidak akan berhenti untuk mencari dokter, ya. Kalau kita merasa sehat, ya kita tidak perlu dokter. Tetapi kita adalah orang-orang yang sakit, yang masih bayi di dalam Kristus, kata Rasul Paulus. Jadi kesadaran ini, self knowledge seperti ini adalah langkah pertama, ya, kita menjalani yang namanya terapi. Maximus mengajarkan kepada kita, orang yang datang dalam keadaan sakit, ya, dia merasa bahwa dia memiliki kelemahan di dalam dirinya, itu adalah orang yang akan memiliki the divine power atau kuasa ilahi, ya, sehingga dia rindu untuk mencapai hal-hal yang diinginkan oleh Allah melalui kuasa ilahi itu. Peter dari Damaskus mengajarkan bahwa practice of the moral virtue, ya, melatih akan kebajikan moral, ya, dengan berdoa, meditating, itu haruslah terjadi setiap hari, sepanjang hari. Kenapa? Ketika kita bermeditasi, maka kita bisa menyadari
berbagai macam kelemahan kita, ya, sehingga kita diberikan satu awareness, kesadaran akan dosa-dosa kita yang kita pernah lakukan, dan disitulah kita bisa grief, kita bisa meratapi akan kesalahan atau dosa kita. Jadi kita harus punya self knowledge bahwa kita adalah orang-orang yang sakit, orang-orang yang memang membutuhkan dokter, membutuhkan terapi, ya. Nah, seperti kata Tuhan Yesus, ya, di dalam khotbah di bukit ucapan bahagia, berbahagialah orang yang miskin di dalam roh, ya, karena dia akan mempunyai kerajaan surga. Nah, orang yang miskin di dalam roh adalah orang yang dia terus menerus membutuhkan akan anugerah, sehingga membuat dia menjadi kaya di dalam roh. Nah, ini adalah orang-orang yang merasa terus dia membutuhkan dokter itu. Nah, ini adalah satu self knowledge yang pada akhirnya membuat kita satu grief, ya, satu kesedihan. Lalu Yesus juga mengajarkan berbahagialah orang yang berduka cita, ya. Jadi kita miskin di dalam roh, kita membutuhkan Allah, anugerah Allah, dan itu akan mendatangkan yang namanya self reproach atau self condemnation. Ini yang disebut dengan berbahagialah orang yang berduka cita, karena meratapi akan dosa-dosanya. Nah, ini adalah self reproach atau satu wujud kerendahan hati yang kita perlukan, seperti doa pungut cukai. Itu adalah salah satu contoh self reproach atau humility yang kita miliki, yang kita perlu miliki di hadapan Allah. Nah, saudara-saudara, self reproach, ya, berduka cita, itu akan menghancurkan segala passions, hawa nafsu, dan mengisi hati itu dengan satu sukacita. Nah, saudara-saudara, ini penting sekali kita miliki, ya, satu self reproach atau self condemnation. Itu yang disebut dengan berbahagialah orang yang berduka cita. Nah, ini adalah step berikutnya yang kita harus miliki. Jadi satu sense of being ill, satu kesadaran kita sakit, itu haruslah kita miliki. Tetapi kita juga harus merasa kita juga membutuhkan asisten, ya. Kita menyadari diri kita sakit, kita butuh Allah, tetapi kita harus mencari pertolongan, mencari seorang terapis yang memang dibutuhkan. Nah, pembacaan kitab suci, Rasul Paulus menuliskan, Rasul Petrus menuliskan, mereka semua adalah terapis yang memang sudah punya pengalaman bagaimana mereka mencapai satu kehidupan yang kudus, yang suci. Lalu mereka menuliskan itu, memberikan pastoral kepada gereja, seperti Rasul Paulus, ya, menuliskan surat-suratnya kepada gereja-gereja, kepada Timotius, kepada Titus. Nah, itu semua adalah pastoral letters, satu surat yang penuh dengan terapi. Nah, kita bisa mencari itu di dalam kitab suci. Kemudian kita juga bisa membaca apa yang ditulis oleh Bapak Gereja seperti Saint Maximus, kitab Filokalia. Itu sebetulnya adalah semua alat atau sarana dari gereja supaya kita menemukan terapis-terapis itu, ya. Kemudian kita bisa datang kepada gereja, kepada spiritual father kita, kepada hamba Tuhan yang ada di gereja, kepada para imam. Nah, mereka lah yang memang seperti perumpamaan orang Samaria itu. Mereka lah penjaga penginapan itu, yang melanjutkan karya kesembuhan dari Kristus itu, para imam. Nah, kita bisa meminta bantuan mereka untuk menyembuhkan mereka. Nanti pada bagian berikutnya kita akan membahas tentang siapa yang bisa menjadi terapi, sang terapis itu kepada kita. Di antaranya itu adalah tentu para imam atau penjaga penginapan, ya, spiritual father kita. Nah, saudara-saudara, kemudian kita juga lihat, ya, ada berbagai macam liturgi di dalam gereja.
ibadah di dalam gereja, ya, seperti liturgi ilahi atau perjamuan kudus, itu adalah salah satu sarana kita untuk menyembuhkan jiwa kita. Nah, kita mesti secara teratur beribadah, ya, kepada Allah di dalam gedung gereja atau di dalam satu liturgi di dalam gereja. Nah, kemudian kita juga lihat selain priesthood, ya, atau the spiritual fatherhood, ya, yang antara lain pastor atau para imam. Nah, kita lihat juga kita seperti yang dikatakan oleh John of the Ladder, ya, tentang karakteristik dari apa yang para imam itu bisa lakukan untuk menyembuhkan. Dia katakan, oh wonders man, ya, acquire plasters, membutuhkan plasters, potion, razors, ya, eye salve, sponge, instrument for bloodletting and cauterization, ointment, sleeping draughts, a knife, bandage, something against nausea. Waktu seorang dokter akan merawat atau mengoperasi pasien, dia membutuhkan banyak sekali. Ada pisau, ada spong, ada instrumen untuk mengcutter, memotong, mengalirkan darah dan sebagainya. Nah, itu semua adalah alat-alat yang dibutuhkan oleh sang dokter untuk menyembuhkan pasien. Nah, begitu juga dengan kehidupan spiritual kita, ya. Kita membutuhkan plaster untuk menyembuhkan passion kita secara eksternal, yaitu bodily patient. Ya, kita membutuhkan sebuah potion, itu adalah untuk menyembuhkan inner patient. Kita membutuhkan laser, ya, itu adalah humiliation which bite. Laser itu kayak pisau cukur gitu, ya. Dan kita membutuhkan eye salve, itu untuk cleansing the eye of the soul, ya, dan sebagainya. Kita membutuhkan bloodletting, itu untuk draining unseen stains dan sebagainya. Nah, itu adalah hal-hal alat-alat kesehatan yang dibutuhkan untuk menyembuhkan jiwa kita. Kemudian kita lihat selain kita datang kepada terapi, ya, di dalam kitab suci, dalam teologi, di dalam kita mencari hamba Tuhan yang ada di gereja, ya, tetapi satu proses penyembuhan itu basically adalah berasal dari dalam diri kita, dari dalam hati kita, ya. Apakah kita sungguh-sungguh ingin mempersembahkan tubuh kita, hidup kita yang kudus tak bercacat ini kepada Allah. Nah, ini kembali lagi kepada kita, bukan kepada orang lain ataupun metode, ya. Jadi sebetulnya tidak ada formula, ya, yang exactly gitu, tetapi apa yang diajarkan oleh gereja, bapak-bapak gereja, ini adalah satu pengalaman yang mereka alami, ya, bahwa kita adalah orang yang sakit, kita perlu ke dokter, ya, lalu kita memang harus datang kepada dokter itu, lalu dokter itu akan memberikan kita, mendiagnosa penyakit kita dan memberikan kita resep supaya kita minum obat yang dia berikan. Tetapi tergantung kepada kita, apakah kita mengikuti anjuran dari dokter itu, apakah kita membeli obat itu lalu kita meminum obat itu secara teratur, ya. Jadi kembali kepada diri kita. Jadi kalau kita udah merasa sakit, itu yang pertama, and then kalau dia udah sakit, kita harus tidak boleh diam di rumah, kita datang kepada dokter, ya, kita datang kepada gereja, kita datang dalam perjamuan kudus, kita datang kepada pendeta ataupun para imam di gereja. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah bagaimana jiwa itu disembuhkan kembali kepada kita. Apakah kita mengikuti anjuran ataupun kita meminum obat dari dokter tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah asketism. Inilah yang paling penting di dalam kita menyembuhkan luka dari jiwa kita, ya. Asketism ini adalah satu latihan untuk self control, mengendalikan diri dari hawa nafsu dan kasih,
patience, kesabaran, and stillness, keheningan. Dan inilah yang akan menghancurkan patience di dalam diri kita. Ya, ini seperti di dalam Saint Thalassius di dalam Philokalia. Kemudian Niketas dari Stetatos, ya, Niketas Stetatos ini murid dari Saint Simeon the New Theologian. Dia menjelaskan bahwa ascetic practice itu seperti ini, ya, atau ascetism. Manusia memiliki 5 indera, ya, maka ascetic practice itu punya 5. Yang pertama vigil, berjaga-jaga, study, belajar. Yang ketiga berdoa, keempat self control, dan yang kelima adalah hesychia atau keheningan batin, ya. Nah, itulah asketik yang harus dikerjakan, yang harus dikombinasi dengan 5 indera kita, yaitu indera penglihatan itu dengan berjaga-jaga. Jadi mata ini harus senantiasa vigils, dia bilang. Pendengaran yaitu dengan study, banyak mendengar, banyak belajar. And then penciuman dengan berdoa. Lidah atau mulut itu dengan self control, ya. Dan sentuhan yaitu dengan hesychia. Nah, ketika kita berhasil menghubungkan antara asketik tadi, ya, ada vigil, study, prayer, self control, dan hesychia itu dengan indera kita, digabungkan dengan indera kita, and then maka ini akan menghasilkan purify our soul atau terapi itu sendiri, ya, memurnikan nus dari jiwa kita, dan akhirnya kita bisa mencapai yang namanya kehidupan yang kudus atau suci. Nah, kemudian Bapak Gereja juga mengajarkan bahwa asketism itu berarti ya kita harus taat, melatih obedience, ya, atau yang disebut dengan ketaatan kepada perintah-perintah Allah, ya. Jadi basically asketik itu berarti kita berlatih bagaimana kita itu bisa menuruti apa yang menjadi perintah Allah. Nah, ini adalah effort kita yang disebut sebagai askesis, ya. Kita menyadari bahwa dari pengajaran para bapak gereja dari seluruh kitab suci ini, ya, jelas bahwa God's commandment, perintah Allah itu adalah untuk kita taati supaya kita mencapai keselamatan kita. Jadi tanpa asketik atau ketaatan ini, maka mustahil kita itu bisa mencapai satu kondisi diselamatkan atau disembuhkan. Sama seperti tadi saya katakan, kalau dokter sudah memberikan kita resep tetapi kita tidak taat, kita tidak pernah minum obat itu, maka tidak ada kesembuhan, ya. Nah, ini kita bisa lihat secara jelas ucapan bahagia, ya, di dalam apa yang Yesus ajarkan dalam Matius 5 ayat 1 sampai 12. Jadi misalnya berbahagialah orang yang miskin di dalam roh. Ini adalah perintah Allah supaya kita tuh mencari kekayaan dari rohani kita, ya. Kita mengalami kemiskinan, tetapi Tuhan ingin kita tuh menyadari bahwa kita membutuhkan akan anugerah Allah yang kaya itu, ya. We look for our spiritual poverty, ya, sehingga kita bisa mengalami di mana kesalahan-kesalahan, kita tahu di mana dosa dan penyakit kesalahan kita. And then blessed are those who mourn, berbahagialah orang yang meratap, yang berduka cita. Ini adalah perintah Allah supaya kita weep, ya, kita menangisi akan dosa-dosa kita, patience yang ada di dalam kita. Blessed are those who hunger and thirst after righteousness. Nah, kemudian ketika kita meratapi, akhirnya kita mulai timbul kehausan, ya, kelaparan akan kebenaran Allah. Kita rindu sekali untuk belajar bagaimana saya bisa disembuhkan, apa yang menjadi perintah Allah, kehendak Allah di dalam hidup saya. Kita mulai belajar, banyak belajar. Ini adalah perintah Allah supaya kita rindu terus-menerus untuk bersekutu dengan Allah, mengenal akan Dia dan sebagainya. Nah, ini very important.
and then blessed are the pure in the heart, baru kita bisa mencapai yang namanya murni, suci di dalam hati. Ya, ini adalah perintah Allah supaya kita membersihkan hati kita. Dan kemudian dia mengatakan blessed, ya, seperti dia katakan poor, mournful, thirsting for righteousness, dan sebagainya. Ini adalah orang-orang yang terberkati. Sehingga perintah Kristus ini jelas adalah doa tanpa henti, ya, ibadah, perjamuan kudus, berjaga-jaga. Nah, ini adalah semua usaha asketik kita untuk memurnikan hati atau nus kita, ya. Seperti dalam Roma pasal 7 ayat 12, the law is holy and the commandment holy and just and good, ya. Hukum itu kudus, perintah itu kudus, baik dan benar, ya. Nah, Yohanes juga mengatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 5, ya, bagaimana kita mengenal Dia kalau kita tidak taat kepada perintahnya. Jadi kalau kita mengatakan aku kenal Tuhan, tapi kita tidak pernah taat kepada perintahnya, maka kita adalah pendusta, liar, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi siapapun yang memelihara atau menaati perintahnya, dia sungguh mengasihi Allah, ya. Dan benar, kasih Allah itu sempurna di dalam dirinya. Dengan cara ini kita ada di dalam Dia. Nah, jelas 1 Yohanes mengatakan kasih, ya. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Allah, maka kita menaati Allah itu sendiri. Oke. Kemudian dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 sangat jelas dikatakan, inilah kasih Allah, yaitu kalau kita menaati perintah-perintahnya. Nah, saudara-saudara, Dionysius dari di Areopagite mengatakan bahwa hierarki kita, tujuan dari hierarki kita itu adalah membuat kita itu seperti Allah yang paling tinggi, ya, unite us to Him. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita cara untuk mencapai itu adalah dengan mencintai, ya, dan menaati perintah-perintahnya dan melakukan the divine service, katanya. And then Gregory Palamas mengajarkan kita bahwa knowledge of created things comes from virtuous deeds. And when asked what is the aim of virtuous deeds, he write union with God and becoming like Him. Ya, nah saudara-saudara, saya akan memberikan beberapa perkataan, ya, dari para bapak gereja tentang pentingnya kita menaati akan perintah Allah, ya, atau obedience itu. Misalnya, obedience to God's commandment is the resurrection of the dead. Nah, ini seperti dikatakan oleh Thalassius, ya. Jadi menaati perintah Allah itu seperti kebangkitan dari kematian. And then kemudian Thalassius itu juga ngomong bahwa memelihara atau menaati perintah Allah itu benar-benar melahirkan yang namanya dispassion, ya. Nah, jiwa yang dispassion itu adalah penuh dengan spiritual knowledge, ya. Gregory dari Sinai menjelaskan dua cara dasar bagaimana Roh Kudus itu bisa bekerja, ya, yaitu yang pertama adalah memelihara atau menaati akan perintah Allah, dan dari situlah Roh Kudus akan terus bersinar di dalam diri kita, ya. Jadi kita membutuhkan Roh Kudus, tetapi kita juga, Roh Kudus menginginkan ketaatan kita, sehingga ketaatan kita dan karya Roh Kudus itu adalah satu wujud sinergi yang akan menterapi, memurnikan akan jiwa kita. Ini kata Gregory dari Sinai. And then apa perintah-perintah dari Kristus, ya, dari Allah kepada kita supaya kita taati. The basic commandment-nya adalah untuk mencapai yang namanya spiritual healing. Jelas itu adalah 3 hal: fasting, berpuasa, vigils, berjaga-jaga,
dan prayer, doa. Seperti yang diajarkan oleh Filokalia ya. Misalnya Nikita Stetatos tadi katakan ada vigils, ada prayer, and then ada fasting atau berpuasa. Ya. Nah, kemudian selain itu Maximus juga mengatakan bahwa jika bermurah hati itu akan menyembuhkan jiwa yang jiwa yang insensif dan memurnikan insensif power kita. Insensif itu aspek emosi dari jiwa kita, itu dengan almsgiving, memberi, and then berdoa itu memurnikan nus kita, dan berpuasa itu memurnikan nafsu kita atau bisa mengendalikan nafsu keinginan kita. Ya, jadi fasting, berpuasa itu adalah salah satu wujud ketaatan kita kepada perintah Allah, karena memang Kristus memerintahkan kita untuk berpuasa, berjaga-jaga, dan berdoa serta memberi sedekah atau almsgiving. Nah, itu adalah satu praktek askesis atau ketaatan kita kepada Allah dalam proses kita menyembuhkan jiwa kita. Ya, dengan berpuasa ini artinya kita humbles the body, ya, menaklukkan tubuh itu dari segala keinginannya. Jadi berpuasa itu bukan lagi aspek legal yang kita capai, ya, bukan itu. Walaupun legal itu teratur itu perlu, tetapi intinya substansi dari puasa itu adalah bagaimana melatih nus, menjaga nus jiwa itu untuk punya power, punya satu daya untuk melawan hawa nafsu. Dan itu fasting itu adalah satu wujud ketaatan. Tujuannya bukan kita hanya sekedar taat, tapi sekali lagi tujuannya kembali untuk menterapi atau menyembuhkan luka dari jiwa kita. So fasting is very important, ya. Fasting itu akan membuat tubuh kita semakin bisa dikendalikan, ya. Nah, di sini Bapak Gereja mengajarkan bahwa misalnya John of the Ladder, Yohanes si tangga, mengajarkan bahwa to fast is to do violence to nature. Memang kita makan itu adalah salah satu untuk hidup kita, tetapi dengan puasa itu melawan akan natur alamiah kita, ya. Fasting itu akan ends last, mengakhiri akan hawa nafsu, okay. Roots our bad thought, ya, akan melawan pikiran-pikiran jahat, akan fantasi-fantasi yang jahat. Fasting akan membuat kemurnian dari doa itu, dia katakan menerangi jiwa, ya, menjaga pikiran, and then membebaskan kita dari kebutaan. Okay. Fasting is the door of compunction. Berpuasa itu adalah pintu menuju kepada pertobatan, humbleness, ya, joyful contrition, hati yang penuh sukacita, and then membuat kita punya satu ketaatan, lightening of sleep, menerangi kegelapan kita, heal the body, ya, menyehatkan tubuh, and then adalah satu hal agent of dissipation, untuk melawan segala hawa nafsu, menyembuhkan dosa, dan satu pintu gerbang untuk menuju kepada paradise atau surga, Firdaus. Ini kata John of the Ladder, ya, di dalam buku Filokalia yang dikutip oleh Diadokos, ya. Nah, ini tentang fasting. Jadi fasting itu adalah satu cara bagaimana kita tuh menerapi atau menyembuhkan jiwa kita. Ingat, fasting itu bukan tujuan, ya, tetapi adalah alat atau sarana asketik yang kita bisa lakukan untuk mendatangkan yang namanya dissipation, ya. And then tadi John of the Ladder itu dari buku Ladder, ya, Ladder of Divine Action, step yang ke-14 tentang fasting.
Nah, kemudian Diadokos itu mengatakan kepada kita bahwa fasting itu, puasa itu adalah tool, alat untuk mencapai yang namanya pengendalian diri, dia katakan. Kemudian John the Leader itu juga jelas ya tentang hal ini. Dia mengatakan bahwa kita tidak berpuasa seperti orang Farisi, ya, tetapi tujuan dari puasa kita itu adalah supaya our mind made humble, bukan seperti orang Farisi yang justru jatuh dalam kesombongan. Tapi dengan puasa itu membuat diri kita semakin our mind is humble, kita makin membutuhkan akan Allah. Nah, saudara-saudara, selain fasting, another means of healing, ya, cara lain dalam penyembuhan, alat yang dibutuhkan dalam penyembuhan itu adalah vigil, atau yang sering kita sebut sebagai berjaga-jaga. Ini adalah salah satu metode atau cara terapi, ya, yang banyak diajarkan oleh bapak-bapak gereja, dan termasuk apa yang diajarkan oleh di dalam Alkitab. Oke. Dan Tuhan sendiri mengatakan dalam Matius 14 ayat 23, ya, dia katakan dia berdoa sendiri, ya, di atas bukit, dan ketika malam tiba atau gelap tiba, dia sendiri di sana. Kita bisa baca Matius 14 ayat 23. Ini adalah satu pray at night, ya, berdoa pada malam hari. Nah, jadi vigil ini selain fasting, berpuasa, jadi kita juga perlu menuangkan waktu kita pada malam hari, ya. Ini adalah pray at night, berdoa pada malam hari, seperti yang dipraktikkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kemudian John of the Ladder mengatakan tentang vigil ini adalah satu alarm untuk selalu menjaga pikiran menjadi bersih, ya. Ini seperti alarm bagi kita untuk melawan segala kenajisan, ya. Ini adalah satu awareness alarm untuk menghentikan atau memadamkan api hawa nafsu itu, membebaskan kita dari fantasi, ya, dari pikiran yang cabul, yang kotor gitu, and then mata yang tidak bisa dikendalikan gitu, ya, godaan akan makanan, and then lidah yang tidak terkontrol, ya, ketamakan, dan hal-hal keserakahan. Nah, itu caranya kita bisa melakukan vigil, atau yang sering disebut sebagai praying sepanjang malam, berdoa sepanjang malam, ya. Nah, ini yang diajarkan kepada kita. Kemudian Saint Isaac itu mengatakan bahwa seorang biarawan haruslah mempraktikkan vigil, ya, dengan nus yang benar-benar sadar gitu, ya. Ini seperti kayak doa tanpa henti, doa sepanjang malam, ya. Nah, memang ada latihan-latihan, ya, kalau dalam satu praktik gereja itu ada doa sepanjang malam atau sepanjang doa semalam suntuk gitu. Itulah yang disebut dengan vigil. Nah, vigil itu harus berbarengan dengan doa. Jadi vigil itu bukan hanya berjaga-jaga, ya, tetapi juga di dalam doa. Nah, ini yang dikatakan, kita bisa lihat, ya, apa yang dikatakan oleh misalnya Palamas, ya. Nah, dia mengatakan pentingnya doa di dalam keheningan atau hesychia.
gitu ya. Jadi Palamas berbicara tentang purity of heart, itu artinya bahwa kita harus mengembangkan satu kehidupan yang punya prayer ya, and then repentance, mourning, compunction, fasting, vigil, dan semua perintah Kristus yang harusnya kita hidupi ya. Bukan hanya kita tahu, tapi memang betul-betul kita jalani dalam satu ketaatan ya. And then John of the Ladder kembali mengatakan bahwa vigil and prayer itu sama seperti kayak intelligence spiritual ya, dimana kayak seorang ahli atau dokter yang akan mengoperasi. Jadi seperti pisau yang akan mengoperasi hati kita, and then dan itu akan menerapi hati kita. Kemudian kita akan lihat Bapak Padang Gurun, yaitu Saint Anthony the Great. Dia mengatakan apa yang harus kita lakukan untuk menyenangkan Allah. Lalu dia jawab, kemanapun engkau pergi ya, milikilah Allah di hadapan matamu. Apapun yang kamu lakukan dan katakan, milikilah kitab suci seperti saksimu ya. Dan dimanapun kamu berada, do not move away quickly ya, jangan melupakan itu dengan cepat. Jadi Anthony mengatakan bahwa have God, have the scripture ya, and then mencoba terus untuk pray, vigil. Nah, itu adalah langkah-langkah yang untuk menyenangkan Allah. Kemudian ada Bapak Nisteoros ya. Nisteoros itu mengatakan apa itu good work yang harus aku lakukan. Nah, dia mengatakan Abraham itu hospitable, ramah ya, dan Allah bersama dengan dia. Daud humble dan Allah bersama dengan dia. Elia ya, love, peace dengan Allah dan Allah bersama dengan dia. Jadi apapun yang jiwamu inginkan menurut Allah, lakukanlah dan jaga hatimu. Nah, ini salah satu Desert Fathers ya, yaitu Bapak Abba Nisteros. Kemudian Joseph de Thebes mengatakan bahwa ada 3 pekerjaan atau 3 works yang harus kita approve ya di hadapan Allah. Yang pertama adalah ketika kita sakit dan penuh godaan, temptation ada di dalam diri kita, kita mempersilahkan mereka tapi dengan gratitude, dengan satu penerimaan yang penuh syukur. Yang kedua, dia katakan ketika kita menghasilkan semua karya kita di hadapan Allah ya, tapi kita menyadari itu semua bukan semata-mata usaha kita. Dan yang ketiga, dia mengatakan dalam usaha untuk menaklukkan semua ketaatan kita. Oke. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita harus taat kepada spiritual father kita, sehingga kita bisa melengkapi ketaatan kita. Nah, ini kata Joseph of Thebes. Kemudian Abba Poemen mengatakan jika 3 orang ada di dalam satu tempat yang sama dan salah satu dari mereka penuh dengan damai, yang kedua mengucap syukur kepada Allah di dalam sakit, dan yang ketiga menjaga pikiran yang murni, maka sebetulnya ketiga orang itu melakukan hal yang sama. Jadi kalau kita punya interior peace, give thanks to God in illness, and then kita punya pure mind, maka sebenarnya ketiga-tiga itu adalah melakukan hal yang sama, kata Abba Poemen. Jadi kita membutuhkan itu semua gitu ya. Nah, saudara-saudara, kemudian
yang kita juga mesti kerjakan, apa yang menjadi perintah Allah itu adalah bagaimana kita memiliki satu communion with the blood and the body of Christ. Ya, Tuhan memerintahkan dengan jelas dalam Yohanes pasal 6 ayat 53. Ya. Kalau kita membaca Yohanes pasal 6 itu jelas Kristus memerintahkan kepada kita supaya kita tidak memisahkan diri kita dari tubuh dan darahnya yang kita terima terus dalam satu eukaristik, ya, satu sakramental eukaristik atau perjamuan kudus itu. Nah, jadi perjamuan kudus itu juga menjadi salah satu terapi jiwa yang penting selain tadi fasting, berpuasa, berdoa, vigil, dan eukaristik. Nah, saudara, dalam eukaristik ini jelas tadi seperti yang saya katakan di awal bahwa ini kembali lagi kita memang repetition, ya, kita mengulang lagi, tapi kita mengulang dalam sukacita bahwa hidup kita memang terus menerus lagi dan lagi dipersembahkan kepada Allah dalam ucapan syukur kita. Jadi hidup kita itu adalah satu perjalanan panjang, di mana sepanjang jalan itu kita terus offering in joyful, memberi dalam sukacita. Apa yang kita beri? Yaitu kehidupan kita. Apa itu kehidupan kita? Yaitu apa yang ada di dalam batin kita, jiwa kita, ucapan kita, indera kita, pekerjaan kita, itu semua adalah joyful giving, Eucharistic life yang terus kita persembahkan kepada Allah. Nah, ini adalah satu perjalanan yang panjang. Oleh sebab itu kita membutuhkan karya Allah, membutuhkan anugerah Allah, dan yaitu kita menerima perjamuan kudus itu menjadi our medicine, obat kita yang kita terus, ibarat itu seperti kayak vitamin yang terus memberi kita kekuatan untuk terus melakukan satu perjalanan panjang dalam hidup ini. Sama seperti kayak kita pergi dari rumah pagi-pagi, kita pergi ke gereja untuk beribadah, kemudian kita pulang lagi ke rumah. Ini adalah sepanjang proses liturgi yang kita jalani dan kita ulangi setiap minggu. Mungkin setiap tahun kita mengulangi Natal lah, Paskah lagi, Pentakosta. Nah, itu semua adalah repetition yang kita ulangi dalam satu perjalanan panjang kita untuk mempersembahkan hidup ini kepada Allah. Dan saudara-saudara, apa yang kita ulangi itu bukanlah satu kebosanan atau rutinitas, tetapi ini adalah lagi dan lagi kita makin memberikan yang terbaik kepada Allah. Ya, makin naik, and again, gitu. Lagi dan lagi kita berikan itu kepada Allah sebagai satu persembahan yang makin hari makin kudus, makin suci, makin baik di hadapan Allah. Dan itulah satu kehidupan yang kita mesti jalani. Jadi hari ini harus lebih baik dari kemarin, ya. Besok harus lebih baik dari hari ini. Nah, itu again dan again, satu eucharistic life yang makin baik, artinya kita makin naik. Seperti yang Rasul Paulus katakan, memikirkan hal-hal yang di atas dan melupakan apa yang ada di bumi. Jadi kita hidup kita tuh makin naik dalam satu perjalanan pendakian kepada Allah, walaupun dalam satu repetition yang kita alami. That is the joyful journey to God. Yeah. So our life in Christianity, kehidupan kita di dalam kekristenan itu adalah satu pendakian panjang, pendakian naik kepada Allah di dalam kehidupan yang penuh dengan sukacita dan ucapan syukur kepada Allah. That is our life in Christ. That is our Christianity. Thank you semuanya yang sudah menonton channel ini atau YouTube ini. Semoga ini memberkati kehidupan kita dan kita bisa mempraktekkan apa yang kita pelajari bersama-sama, ya. Pada video berikutnya kita akan membahas tentang apa sih yang bagaimana menjadi seorang imam yang dipanggil Allah untuk
menyembuhkan atau menggembalakan, menyembuhkan orang-orang yang kita layani, yaitu jemaat kita, ya. Dan kemudian pada berikutnya kita akan mulai membahas pada topik-topik inti substansi di dalam terapi jiwa ini, seperti nus, hati, dan sebagainya. Thank you semuanya for the watching, and God bless us.